Perkenalkan, nama saya Nanda Ihsan Padanggaran Kusuma dari kelas 3F Teknik Informatika S1 dari Amikom Surakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan program input data pasien menggunakan Struct di Klinik Mojosongo. Kita akan masuk ke dalam PPT pemrograman dasar, masuk ke program input data pasien menggunakan Struct di Klinik Mojosongo. Oke, masuk ke latar belakang. Di zaman corona banyak orang yang berdatangan ke klinik untuk berobat. Banyaknya pasien yang mendaftar untuk melakukan pengobatan di klinik Mojosongo membuat admin kesusahan dalam mendata pasien. Karena masih menggunakan manual untuk pendataan pasien, sering kali kehilangan data pasien. Maka saya inisiatif untuk membuat program input data pasien sederhana untuk kebutuhan di klinik Mojosongo. Di sini saya membuat program input data pasien berbahasa C++ menggunakan struct dan percabangan. Uraian alur sistem. Pertama, akan muncul input data pasien pertama, lalu admin akan memasukkan data pasien yang berisi nomor pasien, nama pasien, tanggal, registrasi, umur pasien, dan jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Apabila sudah terisi semua, maka akan diberi pilihan Y atau N. Jika masih input data pasien, ketik Y, dan untuk ketik N untuk selesai. Setelah selesai menginput data, muncullah data pasien yang diinput oleh admin sebelumnya. Landasan teori. Landasan teori, struct adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Secara pendeklarasian struct sangat berbeda dengan array yang hanya memiliki satu buah tipe data untuk setiap kumpulannya. Struct digunakan apabila data yang diinginkan dikelompokkan menjadi tipe data yang berbeda. Pendeklarasian struct sebagai berikut ini. Kita bisa lihat di dalam PPT ada struct data mahasiswa, long in name, char nama 100, char fakultas 100, dan data mahasiswa, mahasiswa 1, mahasiswa 2. Oke, lanjut. Landasan teori lagi, deklarasi di atas merupakan suatu tipe data yang bernama data mahasiswa, di mana setiap data yang akan dideklarasikan menggunakan tipe data mahasiswa akan mempunyai field name, nama, dan fakultas. Untuk dapat menggunakan tipe data tersebut, sebuah variabel harus dideklarasikan menggunakan nama struknya. Masih ke landasan teori, percabangan merupakan pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan atau suatu proses. Biasanya, program akan dieksekusi baris per baris setiap saat secara berurutan. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus memilih suatu tindakan. Sebagai contoh, ketika Anda ingin menonton film di bioskop. Konsepnya seperti ini. Jika Anda memiliki tiket, maka Anda boleh masuk untuk menonton film. Nah, di sana ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi, yaitu memiliki tiket. Artinya, jika Anda tidak memiliki tiket, kondisi false, maka Anda tidak diperbolehkan untuk menonton film di bioskop. Kurang lebih itulah contoh nyata konsep percabangan. Intinya, selama kondisi terpenuhi, maka program yang akan dijalankan begitu juga dalam membuat program. Kita akan sedikit banyak berurusan dengan pilihan. Lanjut ke uraian alur sistem. Pertama, akan masuk ke tampilan input data pasien. Pertama, masukkan no pasien, nama pasien, tanggal registrasi, umur pasien, dan jenis penyakit. Lalu, akan muncul pertanyaan ada pada pasien lainnya apabila ada ketik Y, jika tidak ketik N. Jika diketik Y, maka akan muncul data pasien kedua, lalu input data seperti data pasien pertama. Jika sebaliknya, maka akan muncul data pasien yang sudah diinput sebelumnya. Lanjut ke flowchart, di sini ada start, lalu masukkan nomor pasien, masukkan nama pasien, lalu masukkan tanggal registrasi, masukkan umur pasien, masukkan jenis penyakit. Nah, di sini jika ya, maka data akan kembali ke atas untuk memasukkan nomor pasien dari awal. Jika no atau N, bisa langsung ke jadikan 1 untuk ditampilkan, lalu ditampilkan data yang diinput, lalu selesai.
Untuk coding program seperti ini, bisa kalian lihat ini saya menggunakan struct. Oke, lanjut. Ini hasil programnya. Nah, di sini ini contohnya yang kita klik lagi jadi lanjut ke data pasien yang kedua. Untuk yang no itu seperti ini, jadi dia akan muncul data pasien yang sudah terrekod sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan software yang saya buat atau program yang saya buat. Oke, masuk ke Borland. Ini adalah codingan saya. Ini input data pasien klinik Mojosongo yang saya buat. Masuk, kita coba jalankan. Oke, seperti ini. Kita bisa masukkan contoh ya. 1A. Nama pasien kita beri Anda, tanggal registrasi kita sesuaikan tanggal yang sudah terdaftar atau tanggal hari ini. Jenis penyakit bisa ditulis atau dan lain-lain. Nah, di sini ada pertanyaan, ada data pasien lainnya atau tidak? Jika ada, kita pilih ya, kalau tidak kita pilih N. Di sini kita pilih tambahkan lagi ya. Oke, masuk ke data pasien yang kedua. Nomor pasien bisa kita buat 2A Ihsan 13 ke 2012. Lalu umur pasien terserah sesuai dari pasiennya. Jenis penyakit kita bisa masukkan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan mah lagi. Nah, di sini ada lagi, kalau masih ada lagi kita klik coba ya. Nah, di sini akan masuk ke data pasien yang ketiga. Nah, ini bisa kita isi lagi. Coba kita isi dengan salah. Oke, kita langsung aja ke yang no. Kalau tidak ada pasien lagi, hanya satu aja ya. Nomor pasien 1A, tanggal registrasi 2, coba umur pasien coba 13, jenis penyakit mah. Nah, di sini kita coba klik N, kita ketik N. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya, data pasien yang masuk. Nomor pasien nomor 1A, nama pasien Anda, tanggal registrasi 12/2/2012, umur pasien 13, jenis penyakit mah. Oke, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.